Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Jumpa lagi dengan saya Anis Amisani di program Baca Sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang satu peristiwa terakhir yang terjadi di tahun 840 Masehi, yaitu kematian Raja Frank yang bernama Louis the Pious atau Ludwig yang Soleh. Ini dua nama dengan satu orang yang sama ya. Tahun 16 April 778 dan meninggal pada 20 Juni 840 Masehi. Jadi Louis the Pious itu dari bahasa Prancis yang artinya sama, yaitu Louis yang saleh, sementara Ludwig the Former itu adalah bahasa Jerman gitu, dengan arti yang juga sama. Dia memiliki jabatan raja yang cukup banyak, tidak satu kerajaan. Yang pertama, dia adalah kaisar di Kekaisaran Carolingian yang dia diangkat atau dilantik pada tahun 813 Masehi dan tentu berakhir di 840 Masehi di tahun kematiannya ya. Dia juga raja dari kerajaan Frank dan dilantik tahun 814 dan tentu dia turun tahta pada tahun kematiannya di tahun 840 Masehi. Dia juga pernah menjadi Raja Aquente, mohon maaf kalau salah saya menyebutnya ya, tahun 781 sampai 814 ketika dia naik tahta sebagai Raja Frank. Ketika dia meninggal, dia diteruskan tahtanya oleh anaknya yaitu Lothair I. Lothair I ini dia melanjutkan tahta Louis di Kekaisaran Carolingian. Sementara untuk kerajaan Frank dilanjutkan oleh 3 orang. Lothair I itu meneruskan tahta di Franka Tengah. Kemudian Louis II, si orang Jerman, ini namanya ya, memang sebutannya Louis II, si orang Jerman, dia meneruskan tahta Louis the Pious di Franka Timur atau Francia Timur. Kemudian di Franka Barat ini dilanjutkan oleh Charles II yang botak. Memang namanya begitu ya, sebutannya Charles II yang botak. Jadi ada sebutan-sebutannya gitu. Ini sepertinya gitu ya, untuk zaman dulu karena namanya itu sama gitu ya, banyak yang sama sehingga untuk membedakan itu disebut ciri khasnya. Kemudian di kerajaan Aquente itu dilanjutkan oleh Pepin I dan dia turun tahta ketika naik jadi Raja Franka ya, tahun 814 dilanjutkan oleh Pepin I. Louis the Pious ini memiliki jasa bagi kerajaannya ya yang cukup banyak, yaitu dia menaklukkan Barcelona dan Emirat Cordoba sehingga masuk ke dalam Kekaisaran Aquente. Dan penaklukan ini terjadi tahun 801 Masehi, yaitu ketika dia menjadi Raja Aquente. Dan ini berarti dia usianya masih muda ya. Dia kan lahirnya tahun 778, berarti usianya sekitar 23 tahun ketika dia menaklukkan Cordoba, Emirat Cordoba dengan Barcelona. Dan dia juga menaklukkan atau menegaskan kepemimpinan atau kekuasaan Frank atas Pamplona dan Basque di selatan Pyrenees tahun 812. Pamplona itu mempunyai kisah yang panjang, tetap intinya dia lokasinya sekarang itu berada di Spanyol dan sampai sekarang kota ini masih ada ya, kota Pamplona atau disebut juga Iruna. Tapi kerajaannya nanti hancur ketika celah yang dia dapat itu dari kesalahannya, mungkin kalau bilang kesalahan ya, kesalahannya dia memasukkan ketiga anaknya itu ke dalam kepengurusan kerajaan lah ya. Anaknya itu semua dikasih jabatan, anaknya yang sudah dewasa 3 tadi yang pada akhirnya mereka, Lothair I, kemudian Louis II dan Charles II si botak, mereka nanti bertiga akan berebut kekuasaan sehingga kerajaannya itu menjadi koyak ya, gara-gara peristiwa ini. Dan untuk lengkapnya inilah kisah Louis the Pious. Dia lahir di Spanyol tahun 778 Masehi dari ayah yang bernama Charlemagne. Bagi Anda yang sering baca-baca sejarah, Anda pasti tahu nama ini ya. Dia seorang raja yang cukup terkenal, juga hubungannya dengan Islam itu, dengan dunia Islam cukup baik. Dia menyerap
menyerap ilmu-ilmu dari dunia Islam gitu, dan ketertarikannya pada ilmu itu cukup tinggi dari sejarah yang saya baca gitu. Ibunya adalah Hildegard, istri ketiga dari Charlemagne. Pada usia 3 tahun, Louis dimahkotai sebagai Raja Aquente. Tepatnya tahun 781. Dan pada tahun berikutnya baru dikirim ke Aquente. Berarti usia 4 tahun ya dia dikirim ke Aquente untuk menegaskan bahwa dia sudah menjadi raja. Jadi memang dikirim oleh Charlemagne ke Aquente untuk menegaskan bahwa dia adalah raja di tempat itu. Usia 4 tahun ya. Tapi dia didampingi oleh wali dari pengadilan. Ayahnya juga ingin agar Louis hidup di daerah, tinggal ya di daerah tempat dia nanti akan menjadi pemimpin. Meskipun secara de jure memang Louis ini sudah jadi raja di Aquente, tapi kan yang memerintahnya masih walinya gitu ya, karena anak 4 tahun itu belum bisa memimpin ya, belum bisa jadi raja. Dan bukan hanya Louis, anak-anak Charlemagne yang lain juga sama dikirim ke daerah masing-masing yang nanti dijadikan raja di daerah itu gitu ya, agar tumbuh, berpakaian, makan seperti daerah yang nanti dia akan berkuasa di sana, atau sebagai penduduk asli wilayah situ gitu ya, jadi nggak dianggap orang lain mungkin maksudnya. Pada tahun 797 ketika ya tadi usia Louis ini beranjak remaja, kota Barcelona merupakan kota yang cukup besar ya, yang sudah menjadi kota besar sejak masa lalu, berhasil jatuh ke tangan Frank. Ini ketika gubernurnya ini yang bernama Zaid, dari namanya kita tahu ini adalah gubernur muslim yang pada saat itu dia memberontak ke Cordoba dan usahanya gagal, sehingga dia malah daerahnya itu diambil oleh Frank dan malah diserahkan gitu ya, malah diserahkan oleh Zaid ini. Jadi ini masalahnya kompleks ya, jadi berkaitan dengan kerajaan Andalus yang memang di Andalus itu kerajaannya kecil-kecil dan justru saling berselisih dan meminta bantuan ini orang-orang Eropa ini untuk mengalahkan rivalnya sesama muslim, kemudian dengan imbalan daerahnya diberikan kepada orang-orang Frank gitu. Dan salah satunya Zaid ini yang dia menjadi gubernur Barcelona atau Marca, dan karena kalah imbasnya daerahnya diberikan kepada Frank gitu sebagai imbalan, tapi usaha dia dan bantuan Frank untuk memberontak Cordoba itu gagal usahanya. Namun Cordoba akhirnya bisa merebut kembali daerah ini pada 2 tahun berikutnya, tepatnya tahun 799 Masehi. Ketika dia menjadi kaisar Carolingian, dia melakukan gebrakan-gebrakan yang mungkin bisa bergolak gitu ya. Gebrakannya itu antara lain, saat berita kematian ayahnya ia terima, ia bergegas menuju ke istana ayahnya, kemudian menobatkan dirinya sendiri sebagai penerus ayahnya sebagai kaisar di Carolingian. Dan tindakan yang pertama dia lakukan adalah dia mengesampingkan atau membuang lambang-lambang pagan yang sudah dikumpulkan oleh ayahnya. Dan dia juga membuang orang-orang kepercayaan ayahnya. Dia juga menyingkirkan penasehat-penasehat, orang-orang pejabat gitu ya, yang tidak dia inginkan. Jadi di tahtanya dia hanya menyimpan para penasehat dan menteri yang orang-orang yang memang dia percaya, dan dia membuang orang-orang yang pro kepada ayahnya. Selain itu dia juga mengasingkan orang-orang ini, orang-orang pengadilan juga, meskipun itu termasuk kerabatnya sendiri. Dia juga dengan cepat mengirim semua saudara perempuan dan keponakan perempuannya yang belum menikah ke Biara, untuk menghindari kemungkinan keterlibatan dari saudara ipar yang terlalu kuat. Pada tanggal 9 April 817 ada peristiwa yang membuat Louis ini menyadari bahwa kematiannya sudah dekat, yaitu peristiwa runtuhnya Biara.
yang menewaskan banyak orang yang dia ada di dalamnya, yang dia hampir tewas pada saat itu. Pada peristiwa Kamis Putih, dia sedang menyeberangi dia sedang menyeberangi galeri kayu di sebuah katedral, dan pada saat itu katedral ini rubuh dan mengakibatkan kematian banyak orang. Untungnya Louis de Puy ini berhasil selamat, tetapi dia menyadari bahwa kematiannya mungkin sudah dekat gitu, sehingga dia menyiapkan 3 penerusnya. Jadi bersiap-siap dengan 3 penerusnya, dan ini terjadi tahun 817 Masehi. Sebetulnya masih jauh ya dari kematiannya di tahun ini, tahun 840 Masehi. Lothair dia diproklamasikan dan dimahkotai sebagai rekan kaisar di Aachen oleh ayahnya, oleh si Louis. Dia dijanjikan suksesi sebagian besar kekuasaan Frank, tidak termasuk pengecualian yang nanti diberikan kepada 2 adiknya yang lain ya, yang tadi di awal disebutkan, dan akan menjadi penguasa bagi saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua adalah Pepin, dia diproklamasikan sebagai Raja Aquitaine. Wilayahnya termasuk Gascony, Tolosa, kemudian Autun, Avalon, dan Nevers. Dan terakhir adalah Louis II ya, yang merupakan putra bungsu dari Louis de Puy ini. Dia diproklamasikan sebagai Raja Bavaria. Tapi rupanya karena Louis de Puy ini memberikan 3 anaknya itu kekuasaan yang berbeda-beda. Louis de Puy berharap dengan dibaginya kerajaan kepada anak-anaknya ini akan menimbulkan persatuan gitu. Tetapi karena tidak sama rata, tadi kan si Lothair I itu diberi kekuasaan lebih banyak daripada Pepin dan Louis II. Tapi dan menyebabkan kedua adiknya ini iri dan intinya malah membuat kerajaan ini koyak. Sebetulnya kisah ini lebih rumit dari yang saya kisahkan, tapi saya ingin memberikan gambaran singkatnya saja gitu ya. Karena kalau disebutkan secara lengkap ini kalau film jadi satu film utuh itu bisa berjam-jam gitu ya. Ini ada juga konflik dengan sepupunya, ada konflik dengan ponakannya dan sebagainya. Tetapi intinya penerus dari Louis de Puy ini ternyata gitu malah merasa ayahnya itu tidak bersikap adil gitu, dan bahkan nanti ada pemberontakan juga dari Bernard, ini salah satu dari ponakannya juga gitu, yang dia itu sebetulnya diminta oleh ayahnya Louis atau Charlemagne untuk diberi jabatan gitu, tapi oleh Louis de Puy itu malah dikesampingkan gitu. Dan inilah yang menyebabkan kerajaan ini terus bergolak, yang pada akhirnya pemberontakan Bernard ini mengakibatkan dia dihukum mati oleh Louis. Dan meskipun Louis mengakui kesalahannya dan dia juga dihukum pada tahun 822. Dan ada yang mengatakan hukumannya itu dibutakan. Saya tidak tahu ini maksudnya dibutakan matanya atau apa gitu ya, karena dia mengakui kesalahan sudah mengesampingkan Bernard atau mengesampingkan amanat dari ayahnya gitu ya, mengesampingkan ponakannya sendiri, putra dari saudaranya. Louis melakukan penebusan dosa. Ini dia merasa salah karena sudah menyebabkan kematian Bernard, sampai puncaknya menyebabkan kematian Bernard gitu. Dan karena katanya Louis ini adalah orang yang saleh, dia mengakui kesalahannya dan bersedia untuk menebus dosa di hadapan Paus Paskah I, juga di hadapan Dewan Ulama dan bangsawan dari kerajaan yang telah diadakan untuk rekonsiliasi. Tindakan penebusan dosa ini mau tidak mau membuat prestisenya sebagai Raja Frank itu perlahan turun gitu ya, karena bukan hanya dia menyebabkan kematian Bernard, dia juga mengutarakan kesalahan-kesalahan kecil lain terhadap kerajaannya. Selain masalah internal, Louis juga menghadapi banyak masalah eksternal gitu, pemberontakan dari luar, juga ekspansi dari luar, juga perang-perang perbatasan gitu. Pada masa awal sih
mereka masih agak takut-takut gitu ya untuk melakukan perang terhadap kekaisaran Frank. Tapi mulai tahun 816 ini banyak daerah-daerah di sekitarnya itu memberontak terhadap Louis. Dan penyerangan-penyerangan ini juga terus berjalan atau terus dilakukan sampai tahun 839. Masih terus ada perang-perang perbatasan ya. Artinya sampai dia meninggal pun perang-perang ini terus ada. Pada akhirnya kekuasaan Louis de Pius ini benar-benar koyak oleh puncaknya oleh perang saudara. Karena Louis tadi kan yang dapat kekuasaan itu 3 ya, Lothair 1, kemudian Louis II dan Pepin. Dan ternyata si Louis de Pius ini punya anak lain yang bernama Charles si botak tadi, Charles II yang botak. Si Louis ini ingin memasukkan Charles botak ke dalam pemerintahan juga, dikasih kerajaan juga gitu, jadi ahli waris juga, jadi yang mewarisi tahta juga. Sementara 3 saudara lainnya menolak karena si Charles II ini katanya bukan dari istri sah Raja Louis gitu, jadi ditolak. Tetapi ini sudah bertahun-tahun ya, terus ditolak, tapi Louis de Pius-nya itu kekeh gitu, sehingga meskipun setelah bertahun-tahun tarik ulur, puncaknya pada tahun 837 Louis de Pius itu memberikan warisan berupa kerajaan kepada Charles II yang botak. Dia menobatkan Charles sebagai raja atas Alamania dan Burgundia dan memberinya sebagian dari tanah saudaranya Louis. Jadi Louis si Jerman Louis II ya, itu memberontak karena tidak suka dengan keputusan ayahnya, dan akhirnya jadi tarik ulur lagi, diambil lagi, diratakan lagi gitu ya. Pokoknya si Louis ini ingin Charles ini dapat warisan kerajaan dari dia. Louis de Pius mengalami musibah lah ya, boleh dikatakan, dengan 3 perang saudara yang 3-tiganya memiliki cerita panjang, tetapi intinya adalah karena ketidakpuasan anak-anaknya juga saudaranya mendapatkan tahta warisan dari Raja Louis. Perang saudara pertama terjadi pada tahun 818 Masehi. Kemudian perang saudara kedua itu terjadi pada tahun 832, dan perang saudara ketiga terjadi pada tahun 837 Masehi. Jadi sampai menjelang dia mati tahun 840 Masehi, perang saudara ini masih terus berlanjut gitu ya. 3 tahun menjelang dia kematian. Mungkin kalau masih hidup kayaknya perang setelahnya juga akan ada gitu. Dan kisah perang saudara ini sangat panjang, lain waktu memang harus dibahas tentang perang saudara ke-1, ceritanya bagaimana. Yang intinya perang saudara ke-1 itu dimulai karena kematian istrinya, salah satu istrinya. Perang saudara kedua yang terjadi di tahun 832 Masehi ini diawali dengan ketidakpuasan anaknya Pepin terhadap warisan yang diberikan oleh ayahnya, ketidakpuasan, ketidakpercayaan dan sebagainya. Kemudian perang saudara ketiga yang terjadi pada tahun 837 Masehi itu disebabkan karena Louis de Pius ingin memberikan tahta kerajaan kepada Charles II yang botak, anaknya gitu, yang tidak disetujui oleh 3 anak lain yang sebelumnya sudah mendapatkan tahta gitu. Mungkin karena kalau anak lain diberikan berarti kan harus mengambil daerah kekuasaan dari 3 saudara yang lainnya mungkin ya. Jadinya terjadi perang saudara gitu, terjadi pemberontakan. Sampai pada kematiannya perselisihan ini belum selesai gitu. Dia meninggal 20 Juni 840. Louis jatuh sakit di istana Ingelheim di Pulau Rhine, dan dia meninggal di usianya yang ke-62 di hadapan banyak uskup dan imam dan di dalam pelukan saudara tirinya Drogo. Dan memang tak lama setelah kematiannya, putra-putranya kembali berperang. Dan di antara anak-anaknya masih
masih terjadi perselisihan sehingga baru selesai nantinya gitu ya pada tahun 843 dengan ditandatanganinya perjanjian Verdun. Ini juga akan jelaskan tidak di video ini, nanti di kronologi yang terjadi tahun 843 Masehi. Dan itulah teman pecinta sejarah, luar biasa ya. Tapi kalau misalnya mencari sejarah, mencari catatan sejarah untuk kerajaan-kerajaan Eropa, kerajaan-kerajaan Kristen, itu banyak sekali catatannya. Dan sepertinya saya juga tidak ragu bahkan untuk mengambil dari catatan online ya, karena catatannya sangat banyak sekali untuk kita baca sebagai referensi. Berbeda dengan ketika kita ingin mencari sejarah tentang raja-raja Islam, itu masih terjadi polemik dan sumbernya juga tidak banyak. Saya tidak tahu mengapa ya. Dan kalaupun ada, itu harus betul-betul dicari apakah sumbernya sahih atau tidak gitu. Karena ya berbeda ya kalau kita membahas kerajaan-kerajaan Islam gitu ya, pendahulu-pendahulu kita. Rasanya ada kekhawatiran salah mengambil sumber dan sebagainya gitu. Berbeda dengan kalau kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Eropa, itu rasanya kekhawatiran untuk salahnya itu sedikit gitu, karena sumbernya juga sangat banyak gitu. Tapi orang-orang yang ingin merusak citra, jadi beda ya. Banyak orang yang mereka itu menghususkan diri untuk mencari data dan mencari pemikiran dan mencari bahkan imajinasi gitu, mengemukakan imajinasi untuk mencoreng pendahulu-pendahulu kita yang baik raja, ilmuwan gitu. Pokoknya diusahakan untuk namanya dirusak. Itu banyak orang-orang yang memang menggeluti bidang itu gitu. Beda dengan kerajaan Eropa yang tidak ada, sepertinya tidak ada orang yang berniat untuk merusak gitu ya. Jadi ya seadanya aja gitu. Tapi karena banyak orang yang ingin merusak citra kaum muslimin, kerajaan-kerajaan masa lalu yang imbasnya itu pernah saya sebutkan di perlunya kita membahas sejarah gitu ya. Ini menjadikan kita harus selektif dalam memilih sumber gitu. Berbeda dengan kalau kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Eropa, sumbernya sangat banyak, bahkan menceritakan satu raja saja ini tidak komplit dan harus beberapa episode. Dan saya tidak tahu, mungkin hanya garis besarnya itu saja ya. Anda kalau ingin lebih teliti perang saudara pertamanya kayak gimana, perang saudara kedua ini seperti apa, itu mangga silakan untuk mencari sendiri di internet, dan itu banyak sekali bahasannya gitu. Jadi tidak akan saya bahas di sini. Kalaupun ada permintaan, mangga gitu, boleh ketulis di kolom komentar jika Anda meminta dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Insya Allah kan kalau ada kesempatan saya akan jelaskan. Tapi untuk kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan tidak puas ya, dan mudah-mudahan menambah rasa penasaran Anda untuk menggali ilmu yang lebih dalam, terutama dalam bidang sejarah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak. Insya Allah bertemu lagi di episode berikutnya di kronologi tahun berikutnya, tahun 841 Masehi. Jangan lupa untuk like dan subscribe, kemudian nyalakan juga loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan langsung dari saya ketika saya mengupload video yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.